Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa berkumpul di pembelajaran daring untuk mata kuliah fitofarmasi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan atau memberi penjelasan terkait dengan materi di pertemuan ke-13 sampai ke-14, yaitu temanya pembuatan produk fitofarmasi. Jadi nanti akan saya tampilkan videonya, kemudian nanti kita diskusi ya melalui platform Zoom atau Google Meet. Oke, kita mulai saja. Jadi tujuan untuk dua pertemuan kali ini adalah nantinya di akhir perkuliahan kalian dapat merancang produk fitofarmasi meliputi perancangan sediaan solid, perancangan sediaan semi solid, dan juga perancangan sediaan liquid. Nah, sebelum mulai ke materi, mungkin mari sama-sama kita lafalkan salawat baria, sorry, salawat al-fatihnya ya. Silahkan, dipersilahkan. Oke, alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Kita mulai dari pertimbangan dalam pembuatan sediaan fitofarmasi. Jadi, sediaan fitofarmasi sendiri merupakan sediaan-sediaan farmasi yang menggunakan bahan alam dalam uh, bahan utamanya. Jadi, misalkan kalian mau bikin sediaan berupa kosmetik atau sediaan obat, nah dalam pembuatan obat atau kosmetik ini kalian menggunakan bahan alam, maka itu akan disebut sediaan fitofarmasi. Nah, pertimbangan dalam pembuatan sediaan fitofarmasi sendiri ada sekitar 12. Yang pertama kita bahas adalah spesifikasi dari mutu bahan baku sendiri. Nah, spesifikasi mutu bahan baku seperti apa? Misalnya di sini kita menggunakan Simplicia atau kita akan menggunakan ekstrak. Maka kita harus lihat spesifikasinya, mutunya sudah baik atau belum dari Simplicia atau ekstrak yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua, kondisi penyimpanan. Nah, kondisi penyimpanan di sini yang dimaksudkan adalah apakah nantinya bahan bakunya ini khususnya ya atau nanti produknya itu penyimpanannya sudah bersih atau belum. Kemudian sirkulasi udaranya bagaimana, itu juga harus diperhatikan. Atau juga nanti suhu dan juga kelembapan itu bagaimana, itu juga harus diperhatikan. Jadi saat kita merancang sebuah sediaan fitofarmasi, kita juga harus memperhatikan kondisi penyimpanannya. Selanjutnya yang ketiga ada Simplicia. Simplicia di sini khususnya apa yang harus dipertimbangkan saat kita membuat sediaan fitofarmasi. Yang dilihat adalah kehalusannya. Karena apa? Karena semakin halus Simplicia, maka nantinya zat aktif itu yang bisa ditarik oleh pelarut akan semakin banyak, semakin mudah karena pelarut itu bisa dengan mudahnya menarik zat aktif dari Simplicia yang halus seperti itu. Kemudian yang kedua, selain derajat kehalusan, ada apa di sana yang harus dipertimbangkan? Ada kadar airnya. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa Simplicia itu merupakan bahan alam yang belum ada proses apapun kecuali dikeringkan. Proses pengeringan tentunya akan berhubungan dengan kadar air. Semakin kecil kadar airnya, semakin kering Simplicianya, yang berarti dia akan semakin tahan lama. Biasanya arahnya ke sana. Selain itu juga akan ada komposisi dan juga stabilitas dari si Simplicianya. Itu juga harus kita pertimbangkan. Selanjutnya di faktor yang harus dipertimbangkan ada ekstrak. Poin ekstrak apa yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan sediaan fitofarmasi? Khususnya adalah kadar senyawa aktif. Karena kalau di Simplicia itu senyawa aktifnya belum ketarik, nah di ekstrak sudah ketarik. Sehingga nantinya ada kadar senyawa aktif. Kemudian juga dilihat stabilitas ekstraknya, kemudian juga dilihat mutunya, dan juga stabilitas fisik dan kimianya. Kemudian apalagi yang harus dipertimbangkan? Kalau yang 4 poin awal terkait dengan bahan baku, selanjutnya kita sudah arahnya ke formulasinya. Jadi 4 langkah selanjutnya berhubungan dengan praformulasi, formulasi dan juga proses manufaktur, skala produksi atau kita sebut dengan CPOTB, dan juga skala produknya sendiri atau produk fitofarmasinya. Kita mulai dari praformulasi. Nah, di praformulasi ini kita akan lebih fokus ke sifat fisik, sifat kimia, dan juga sifat biologi dari ekstrak yang nantinya akan menjadi bahan utama dari sediaan kita.
Sementara formulasi dan proses manufaktur lebih ke mana? Lebih ke pilihan formulasinya. Dia dalam, produk obat, kemudian bagaimana kita mengoptimasi agar obat ini nanti memiliki aktivitas terapeutik yang baik. Kemudian juga kita harus memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan pada proses formulasi itu bahan-bahan yang sudah sesuai dan juga proses manufakturnya itu seperti apa harus kita pertimbangkan. Karena ada beberapa ekstrak yang mungkin dengan menggunakan proses ini dia akan, berkurang mutunya, misalnya seperti itu. Selanjutnya ada skala produksi. Di sini skala produksi maksudnya adalah proses fabrikasi atau scale up dan juga validasi dari proses, manufaktur atau proses produksinya. Kemudian sampai dihasilkan produk. Nah, produk, dari sediaan fitofarmasi ini sendiri nantinya perlu kita lakukan evaluasi. Evaluasi terhadap apa? Terhadap stabilitas seperti yang disampaikan di stabilitas ekstrak tadi, waktu kadaluarsa karena kita sedang membuat, sediaan fitofarmasi ya, dan juga kondisi penyimpanan. Jadi di 4 poin selanjutnya ada ke, arah produknya, mulai dari praformulasi hingga ke evaluasi produk. Selanjutnya 4 poin, terakhir yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan sediaan fitofarmasi adalah yang pertama ada bahan ikutan. Bahan ikutan itu apa? Bahan ikutan ini maksudnya adalah senyawa-senyawa, yang seperti senyawa gula, senyawa saponin, senyawa selulesa, senyawa tanin, senyawa lemak, dan juga senyawa klorofil yang ikut terbawa saat kita membuat sediaan fitofarmasi. Selanjutnya ada masalah-masalah formulasi seperti apa? Seperti misalnya ada gangguan analisis, media mikrobanya, gangguan formulasinya, penampilannya, stabilitasnya. Nah, ini juga harus kita list sebelum kita melakukan pembuatan sediaan fitofarmasi. Selain masalah formulasi ternyata juga ada masalah manufaktur. Masalah manufaktur seperti apa? Masalah manufaktur biasanya lebih ke dosis, kelarutan, higroskopis, minus, kemudian aliran jelek, stabilitas, rasa dan bau, dan kompresibilitas yang rendah, misalnya seperti itu. Nah, terakhir yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan sediaan fitofarmasi adalah bentuk sediaannya. Mau kita bentuk sediaan oral atau sediaan topikal atau yang kemarin kita bahas sediaan dalam atau sediaan luar, seperti itu. Jadi itu juga perlu kita pertimbangkan. Nah, selanjutnya, karena tadi tujuan akhirnya kalian bisa melakukan perancangan terhadap produk, sehingga, secara keseluruhan ada beberapa proses saat kita merancang sebuah produk. Yang pertama adalah persiapan simplisia. Di persiapan simplisia ini kita harus menentukan asal simplisianya itu apa. Kemudian berat simplisia yang akan digunakan sama metode pengeringan. Karena biasanya, metode pengeringan akan mempengaruhi kualitas dari ekstrak. Selanjutnya ada pemilihan metode ekstraksi. Sebelum kita melakukan pembuatan ekstrak, kita sudah harus, matang memilih metode ekstraksi yang mana. Kemudian kita melakukan pembuatan ekstrak, kita tulis secara detail apakah di sana cuma sebatas pembuatan ekstrak cair atau nanti harus diekstrak kental seperti itu harus dituliskan. Selanjutnya ada pembuatan produk fitofarmasi. Nah, di sini kalian sudah memulai nih proses praformulasi sampai nantinya kalian melakukan uji klinik apa yang mau dilakukan itu rencananya harus sudah jelas. Setelah itu, setelah pembuatan produk tentu saja kita sudah mendapatkan produk jadi. Produk jadi selanjutnya harus dilakukan standarisasi produk, validasi metode analisis, desain uji preklinik, dan yang terakhir kita lakukan desain uji klinik. Nah, di sini karena nantinya kalian harus bisa membuat rancangan produk, jadi silakan nanti satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok, di mana satu kelompok nanti merancang produk, dengan bentuk sediaannya padat, kemudian, kelompok kedua sediaan semi solid, kemudian yang ketiga sediaan liquid atau sediaan cair. Nah, jadi minggu depan silakan kalian mempresentasikan tentang produk yang kalian rancang, produk khususnya sediaan fitofarmasi yang kalian rancang. Nah, yang dipresentasikan apa? Saya kasih contoh ini untuk misalnya, jadi basisnya adalah penelitian saya yang pertama dalam bentuk, padat ya atau solid. Jadi produknya adalah sabun transparan ekstrak kulit salawedi. Ini adalah poster penelitian saya, terkait phytochemical screening and evaluation of transparency with addition of the snack fruit. Jadi ini karena ditampilkan pada
acara internasional sehingga pakai bahasa Inggris. Nah, kalau kita kulik, jadi yang harus kalian buat nantinya adalah ini. Yang pertama, persiapan Simplisia. Persiapan Simplisianya kalian tuliskan Simplisianya itu yang dipakai apa, berapa banyak, kemudian berasal dari mana. Nah, karena ini saya based on penelitian, jadi saya bisa nih menuliskan kalau, oh Simplisianya saya mau ngambilnya dari buah salaudi sesuai dengan penelitian ini, seperti itu. Nah, kalau kalian gimana? Nah, di minggu depan yang akan kalian presentasikan, rancangannya itu juga harus berbasis dari penelitian, gitu. Jadi meskipun kalian merancang, tapi kalian berbasis dengan penelitian. Kemudian metode ekstraksi. Oh, ini metodenya maserasi. Jadi yang dipilih metodenya adalah maserasi. Pembuatan ekstrak ini lebih ke arah kalau tadi maserasi, maserasinya berapa lama, kemudian pelarutnya apa. Dan yang terakhir ada pembuatan produknya. Pembuatannya gimana? Oh, ada 4 formulasi nih. Nah, perbedaan tiap formulasinya di mana? Itu juga silahkan dijelaskan. Kemudian apalagi? Nah, ini setelah itu kan ada produknya sudah jadi. Produk sudah jadi, maka nantinya akan dilakukan standarisasi produk. Standarisasi produk yang dilakukan apa? Oh, saya maunya cuma organoleptis dan pH. Boleh, jadi dituliskan di sini. Organoleptisnya berupa pengamatan bau, warna dan bentuk dan juga pH. Kalau dalam produk rancangan kalian, kalian ingin melakukan standarisasi dengan misalnya menambahkan identitas ekstrak, boleh nanti ditambahkan aja di sini. Jadi karena ini rancangan, tentunya based on penelitian ya, jadi kalian harus punya satu artikel rujukan utama, kemudian kalian kembangkan dengan, oh saya ingin merancang seperti ini. Kemudian selanjutnya, validasi metode analisis. Validasi metode analisis sebenarnya tidak ada pada penelitian saya ini. Cuman karena ini rancangan, jadi saya merancang nantinya saya akan melakukan validasi metode analisis khususnya pengukuran presisi seperti itu. Nah, pengukuran presisinya seperti apa nanti silakan kalian jelaskan di presentasi minggu depan. Selanjutnya, uji preklinik. Karena preklinik juga belum dilakukan, maka di sini saya tuliskan rancangannya atau rencananya. Direncanakan nanti akan ujinya dengan uji in vivo untuk misalnya melihat daya bersih atau sejenisnya misalnya dengan hewan coba tikus. Kemudian uji kliniknya, uji klinik arahnya ke siapa? Ke manusia. Sehingga di sini kalau misalnya hasilnya sudah baik, tidak perlu dioptimalisasi, maka selanjutnya akan saya rencanakan untuk melakukan desain uji klinik fase 1. Nah, jadi untuk nanti teman-teman yang mendapatkan perancangan produk fitofarmasi yang berupa produk padat misalnya. Nah, itu bisa apa aja, nggak harus ini kan berbasis dari penelitian saya. Misalnya kalian mau bikin obat, boleh. Jadi misalnya ada contoh obat itu dia eee misalnya obat A gitu. Nah, obat A ini ternyata isinya apa? Isinya misalnya ada ekstrak tanaman, kemudian ditambahkan dengan eh, aerosilpurum, kemudian bisa ditambahkan dengan amilum solani, kemudian ditambahkan fasa luar rubrikat, kemudian akhirnya kita cetak menjadi tablet. Nah, seperti itu boleh. Jadi, produknya bisa kosmetik, bisa bentuk obat, yang penting apa? Yang penting dalam presentasi kalian mencakup 8 poin ini. Persiapan simplisia, pemilihan metode ekstraksi, pembuatan ekstrak, pembuatan produk fitofarmasi, standarisasi produk, validasi metode analisis, rencana uji klinik preklinik dan juga rencana uji klinik. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau merencanakan, misalnya sudah ada misalnya, boleh kalian sekalian cari misalnya uji klinik fase 1 terhadap terhadap obat apa atau terhadap kosmetik apa. Nah, seperti itu. Nah, biasanya di artikel rujukannya seperti itu nanti sudah lengkap nih dia, simplisianya diambil dari mana, metode ekstraksinya bagaimana, ekstraknya bagaimana, pembuatan produknya seperti apa. Nah, itu bisa. Jadi kalian nggak perlu merencanakan atau mengawang-awang, oh kalau misalnya aku merencanakan uji preklinik misalnya, aku harus seperti apa itu nggak perlu ngawang-ngawang. Jadi seperti itu. Jadi boleh yang sudah ada uji kliniknya atau boleh yang belum ada, tapi nantinya kalian merencanakan pengujian itu dengan metode apa. Itu yang harus ada di sini.
ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan nanti kelompok pertama bisa, menghubungi saya ya via Japri atau nanti waktu kita, diskusi nanti bisa disampaikan pertanyaannya. Contoh yang kedua ini untuk, sediaan liquid semi solid dulu ya. Jadi ini sama hasil penelitian saya terkait evaluasi dari total flavonoid, total fenolik, dan juga aktivitas antioksidan dari ekstrak kulit salak pada formulasi serum anti-aging. Jadi di sini, kalau tadi saya gunakan sebagai sabun, ini adalah serum anti-aging yang bentuknya semi solid. Jadi persiapan simplisianya di sini tertulis bahwa menggunakan kulit salak wedi yang diambil dari buah wedi sebanyak 20 kilogram. Kemudian metode ekstraksinya menggunakan metode maserasi, ekstraknya sama kayak yang awal tadi. Jadi, selama 3 hari, pelarutnya etanol, pembuatan produk fitofarmasinya sesuai dengan formulasi yang ini, dengan nanti perbedaannya ada di persentase ekstrak. Selanjutnya standarisasi produk yang akan digunakan ada, organoleptis, kemudian uji kandungan kimia, di sini ada uji fenolik dan juga flavonoid sama pH. Validasi metode analisisnya menggunakan akurasi dan presisi, ini masih rencana ya. Kemudian, uji prekliniknya masih rencana dengan in vivo menggunakan hewan coba tikus dan juga uji kliniknya sama nanti harus melewati fase 1 dulu. Kalau formulanya sudah optimal karena ini hasilnya formulanya masih belum optimal. Selanjutnya contoh selanjutnya adalah yang bentuk liquid, ini juga masih dari penelitian saya dengan judul formulasi dan uji aktivitas dari face spray ekstrak buah belimbing hulu. Persiapan simplisianya diambil dari buah belimbing hulu 10 kilogram. Kemudian metode ekstraksinya dipilih dengan maserasi, pembuatan ekstraknya sama 1:4, pelarutnya etanol selama 3 hari, pembuatan produknya juga sama sesuai dengan formulasi, tapi di sini perbedaannya juga masih sama perbedaannya di jumlah ekstraknya. Kemudian standarisasi produknya ada organoleptis, ada kandungan kimia di sini tapi pakai screening aja, jadi nggak kualitatif, belum sampai ke kuantitatif, dan juga pH. Nah, validasi metode analisisnya memang tidak saya rencanakan. Kenapa? Karena kemarin sudah saya sampaikan bahwa validasi metode analisis ini jarang digunakan, jarang dipakai pada proses penelitian. Jadi tidak wajib, tapi kalau memang kalian mau fokus mengambil, boleh ambil yang mana. Kalau di 2 contoh yang tadi kenapa saya ambil ada yang presisi aja, ada yang akurasi atau presisi, karena menurut saya perlu untuk sediaan tersebut, harus ada, pengukuran presisinya. Kalau yang ini, uji antioksidan aja menurut saya tidak perlu, sehingga saya validasi metode analisisnya saya strip. Tapi bukan berarti nantinya kalian nanti, "Oh ya udahlah validasi metode analisis kan nggak wajib, akhirnya kalian strip." Jangan seperti itu ya. Lebih baik kalian merencanakan dengan, ada dasarnya. Misalnya saya mau presisi, kenapa? Karena kalau kita melakukan uji antioksidan biasanya tuh absorbensinya bisa, tidak sesuai sehingga kita perlu melakukan presisi, misalnya seperti itu. Kemudian uji prekliniknya di sini, face spray-nya arahnya sudah ke hewan coba, tapi hewan cobanya saya ganti menjadi ke kelinci, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir uji klinik sama ke manusia, tapi masih fase 1. Nah, itu adalah contoh-contoh dari perancangan produk. Jadi, setelah ini kalau masih ada waktu, nanti setelah diskusi silakan kalian membuat kelompok. Satu kelas dibagi menjadi 3 orang aja dengan yang dibuat apa, yang dibuat adalah 8 poin ini. Jadi persiapan simplisia, metode ekstraksi, pembuatan ekstrak, hingga sampai yang desain uji klinik, tapi harus berbasis penelitian. Jadi kalian cari satu penelitian tentang produk fitofarmasi, kemudian kalian kuliti berdasarkan poin-poin ini tadi. Nah, karena judulnya adalah perancangan produk, maka harus ada novelty dari artikelnya. Maksudnya seperti apa? Misalnya, artikelnya ini face spray-nya. Nah, di face spray-nya ini tidak dilakukan, tidak dilakukan uji preklinik dan juga uji klinik. Nah, ini kalian tuliskan, oh nanti direncanakannya ke arah sini. Kalau misalnya
Misalnya, oh saya dapatnya artikel rujukan itu yang sudah sampai sudah sampai fase apa, uji klinik fase 1 Bu, gimana dong novelty-nya di mana? Novelty-nya berarti kalian lanjutkan ke uji klinik fase 2. Uji klinik fase 2 rencananya ke siapa, ke berapa banyak. Nah, itu yang harus dituliskan di desain uji klinik, seperti itu. Ya, jadi silahkan kalian merancang produk apapun, tapi perencanaannya harus berbasis atau merujuk pada satu artikel utama. Ya, silahkan mungkin dari saya itu terkait dengan penjelasan materi. Jangan lupa dalam merancang suatu produk, kalian harus mempertimbangkan 12 poin yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih. Nanti kalau ada yang kurang jelas, mari kita diskusikan di sesi diskusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.